Dan di tengah situasi chaos itu, tiba-tiba Alung bekap mulut Wulan pakai tangan kiri, sambil di saat yang sama dia juga gigit hidung Wulan, dan tangan kanannya dipakai. Yo halo guys, buat kalian yang baru pertama kali nemu channel ini dan juga yang udah subscribe, terima kasih udah klik video ini. Di sini gue bakal bawain kronologi dari awal banget sampai akhir secara selengkap-lengkapnya kayak biasa soal kisah kasus Alung yang menghabisi nyawa pacarnya, lalu tubuh pacarnya ini ditemukan di dalam ruko. Ada kabar yang bilang kalau pacarnya ini dihabisi di dalam ruko itu, tapi kenyataannya nggak begitu guys. Langsung aja kita mulai ya. Alung ini nama aslinya Rahmat Agil Septiansyah, lahir pada tahun 2023, umur 20 tahun, biasa dipanggil Alung. Alung ini udah lama kerja sebagai petugas parkir di Hotel Braja Mustika di Jalan Dr. Sumeru, Kota Bogor, Jawa Barat. Sehari-harinya sewaktu kerja jadi petugas parkir di hotel itu, dia sering banget ditemenin sama pacarnya yang bernama Fitria Wulandari, umur 22 tahun, biasa dipanggil Wulan atau Ulan. Asalnya dari Kampung Cibalong, Kelurahan Pasir Jaya, Bogor Barat. Wulan ini anak dari pasangan Pak Iwan Irawan, 43 tahun, dan Bu Trisna Marliani, umur 43 tahun juga. Wulan sama Alung udah berpacaran selama 11 bulan ya guys. Alung punya sifat yang temperamental, orangnya gampang emosian, sampai-sampai dia juga sering menganiaya Wulan nih. Tapi walaupun begitu, Wulan tetap sayang sama dia. Jadi Wulan ini selalu nutupin kejelekan Alung dan gak pernah nyeritain ke keluarganya juga. Kalau selama ini dia sering dipukuli. Masih tetap setia tuh si Wulan nemenin Alung jaga parkir. Nah suatu hari ada muncul seorang laki-laki yang gerak-geriknya tuh kelihatan lagi kayak mau deketin Wulan. Jadi Alung pun cemburu dan karena sifatnya yang temperamental, dia langsung menyerang laki-laki itu sampai babak belur. Atas perbuatannya ini, Alung ditangkap polisi, lalu ditahan di Polsek Bogor Barat selama 28 hari. Selama mendekam di lapas Polsek Bogor Barat ini, ternyata Alung sering dikunjungi oleh Wulan bareng ayahnya, yaitu Pak Iwan tadi. Selama 2 minggu Alung di penjara, Wulan sama Pak Iwan udah jenguk Alung sebanyak 6 kali, sampai bawain makanan sama rokok juga buat dia. Karena kan di penjara itu takutnya makanannya nggak cocok ya. Jadi mereka bela-belain nggak punya banyak uang pun tetap mereka bawain lah tuh makanan buat Alung. Lalu setelah 2 minggu Alung ditahan, laki-laki yang dianiaya sama Alung tadi itu tiba-tiba mencabut laporan. Mungkin udah berdamai secara kekeluargaan apa gimana. Jadinya karena laporan itu dicabut, Alung pun dapat restoratif justice yang membuat dia dibebasin dan keluar dari penjara di hari Senin 27 November 2023. Jadi belum genap 28 hari nih. Baru 2 minggu aja hukumannya berjalan, dia udah dibebasin tuh. Setelah bebas, ya balik ke template awal tadi. Alung balik lagi jadi petugas parkir dengan ditemenin Wulan. Lalu 3 hari kemudian setelah Alung bebas, yaitu di hari Kamis 30 November 2023, di malam harinya Alung sama Wulan lagi ngumpul di rumah saudara Wulan yang bernama Ayu. Soalnya mereka ada janji mau hangout sama temen-temen sekolah SMA-nya Wulan, mau reunian lah setelah tamat sekolah lama nggak jumpa, jadi mau temu kangen. Di rumah Ayu, Alung sama Wulan ini sempat cekcok bertengkar masalah pribadi mereka, tapi di situ Ayu juga nggak ngambil pusing lah. Namanya pasangan bertengkar kan biasa. Lalu abis sholat Isya, yaitu sekitar jam 8 malam, Alung, Wulan, sama Ayu pun berangkat ke Cafe Malabar di Bogor Tengah, Kota Bogor, buat nemuin teman-teman SMA Wulan sesuai janji. Dan mereka semua pun nongkrong di sana. Namun ternyata pertengkaran Alung sama Wulan tadi itu terulang lagi waktu mereka udah nyampe cafe itu. Sampai-sampai Wulan bilang ke Alung, "Diem Geralung, nanti aja dibahasnya. Kita di sini seneng-seneng ngopi." Jadi ya udah mereka lanjut berbaur sama semuanya sampai sekitar jam 11 malam. Mereka pun bubar pulang ke rumah masing-masing. Di situ Alung boncengan sama Wulan, terus Ayu dijemput sama pacarnya. Jadi total ada 2 motor ya. Motor Ayu dan pacarnya di posisi depan, dan motor Alung sama Wulan di posisi belakang motor Ayu. Mereka pun jalan bareng, terus pas nyampe daerah Sempur, Ayu nengok ke belakang. Dan di situ dia pun masih ngelihat motor Wulan di belakang, masih ngikutin kan. Nah, tapi pas nyampe deket jembatan merah, ketika dicek lagi, motor Alung sama Wulan itu udah nggak ada. Di situ Ayu sempat berhenti bentar buat nungguin motor Wulan, tapi ternyata mereka nggak kelihatan lagi. Jadi Ayu mikirnya, oh mungkin mereka udah pulang. Makanya dia pun lanjut jalan lagi sama pacarnya. Ternyata, Alung sama Wulan bukannya pulang ke rumah. Mereka menghilang karena mereka belok ke arah lain menuju Hotel Red Doors di Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor. Di dalam kamar itu awalnya mereka pun mesra-mesraan dulu. Lalu lanjut ngelakuin adegan pemacu adrenalin dengan saling bergoyang di atas ranjang sampai puas. Tapi anehnya di sini setelah puas beraktivitas yang menggairahkan itu, Alung sama Wulan ini bukannya jadi akur, tapi malah lanjut cekcok lagi, menyambung pertengkaran yang tertunda tadi. Sampai di jam 1 dini hari, ini berarti udah masuk hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 ya.
Alung akhirnya ngaku ke Wulan kalau dia sebenarnya mau udahan. Maksudnya udahan putus hubungan pacar. Wulan pun langsung nolak, apalagi mereka kan abis enak-enak tuh tadi. Apalagi Wulan juga udah rela panas-panasan demi nemenin dia jaga parkir hampir tiap hari. Udah nerima dia apa adanya juga, nggak menilai harta. Masa langsung diputusin instan gitu? Ya refleks Wulan pasti nolak lah. Dan di situ dia langsung teriak karena kecewa. Karena teriakan itu, Alung pun mulai mukul Wulan, lalu Wulan pun ngelawan. Sampai-sampai mereka berdua berantem sampai saling cakar-cakaran juga. Dan di tengah situasi chaos itu, tiba-tiba Alung bekap mulut Wulan pakai tangan kiri, sambil di saat yang sama dia juga gigit hidung Wulan, dan tangan kanannya dipakai buat nyekek leher Wulan. Sampai akhirnya Wulan pun kehilangan nyawa di momen itu juga. Gimana pun juga tenaga cowok lebih kuat kan daripada cewek ya. Dan FYI aja hidung Wulan itu rupanya digigit sampai hancur. Dan posisinya itu udah bergeser dari posisi normal guys. Info ini gue dapat dari kesaksian ayahnya Wulan yaitu Pak Iwan ke awak media. Lanjut ya. Sewaktu Wulan udah lemes gak bergerak, Alung ngakunya waktu itu dia belum nyadar kalau sebenarnya Wulan tuh udah gak ada. Jadi dia pun membaringkan Wulan ke kasur, lalu dia tidur di sebelah Wulan sampai jam 4 pagi. Total dia tidur 3 jam ya, dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Lah kita susah-susah nyari pasangan, Alung ini udah dapet pasangan yang bisa nemenin dari nol, malah gak menghargai ya. Udah ditemenin panas-panasan jaga parkir, malah di... Ini orang apa bukan sih? Bisa-bisanya tidur di samping jasadnya pula. Begitu Alung bangun, dia langsung coba bangunin Wulan. Tapi nggak ada respon sama sekali. Ya orang udah gak bernyawa gimana mau respon. Di saat itulah Alung baru bener-bener sadar kalau Wulan emang udah nggak ada. Langsung panik lah dia. Karena takut ketahuan, dia pun nelpon temennya pakai alibi kalau Wulan mengalami kecelakaan. Dia bilang ke temennya kalau Wulan barusan tiba-tiba lompat dari motor pas mereka lagi jalan. Terus udah meninggal. Di situ Alung juga sekalian minta bantuan ke temennya itu buat nganterin Wulan ke rumah Pak Iwan. Beberapa saat kemudian temennya pun datang dan mereka sama-sama gotong tubuh Wulan keluar dari hotel itu. Pas nyampe lantai bawah, ditanyakan sama petugas hotel, loh ini mbaknya kenapa seperti itu? Petugas hotelnya juga shock lah lihat kondisi tubuh Wulan yang lunglai gitu. Lagi dibopong Alung sama temennya. Lalu Alung pun menjawab, iya lagi mabuk dia. Jadi Alung bohongin petugas hotel seolah-olah Wulan itu lagi teler karena mabuk. Begitu keluar dari hotel, mereka pun boncengan bertiga di motor. Jadi tubuh Wulan ditaruh di tengah di motor itu. Mulai jalan deh mereka tuh. Sampai di depan gang rumah Pak Iwan, Alung ini mikir-mikir, ah nggak jadi deh. Soalnya dia lagi ketakutan mau ketemu Pak Iwan. Ini gimana mau ngejelasinnya gitu kan. Akhirnya dari depan gang itu, mereka pun muter balik. Dan bawa tubuh Wulan ke sebuah ruko kosong di Jalan Raya Dr. Sumeru, Kota Bogor, Jawa Barat. Di dalam ruko itu, Alung geletakin tubuh Wulan di atas meja coklat ini. Bisa kalian lihat di foto ini. Dengan posisi tubuh Wulan itu terlentang ya, wajahnya menghadap ke atas. Setelah digeletakin, Alung ngelihat wajah Wulan yang udah dicakar-cakar tadi itu terus-menerus ngeluarin darah. Jadi di situ dia buka tas Wulan buat ngambil kaos kaki warna kuning, yang kemudian dia pakai buat ngelap darah di wajah Wulan. Habis itu barulah dia kabur. Keesokan harinya di hari Sabtu malam, tanggal 2 Desember 2023, ada satu warga yang menemukan tubuh Wulan di ruko itu. Dari yang tadinya cuma satu orang, dikasih tahu ke warga yang lain, akhirnya jadi banyak yang datang ke ruko itu juga. Mereka menemukan tubuh Wulan masih dalam posisi yang sama, kayak pas kemarin ditinggal sama Alung, yaitu tergeletak di atas meja. Berarti udah lebih dari 24 jam ya tubuh Wulan di situ. Dari Jumat subuh menjelang pagi sampai Sabtu malam. Udah lama banget kan. Waktu ditemukan, kondisi tubuh Wulan udah mulai membusuk sama ngeluarin bau tak sedap di dalam ruko itu. Selain itu, di tubuh Wulan juga ada banyak luka memar di bagian hidung sama pipi. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Versi kebohongan Alung ke ibunya Wulan yaitu Bu Trisna, sama ayahnya Wulan yaitu Pak Iwan. Kita mulai dari Bu Trisna dulu nih. Di tempat terpisah di hari Jumat 1 Desember 2023, Bu Trisna sempat ngirim chat ke Alung nanyain keberadaan Wulan yang nggak pulang-pulang. Lalu chat itu dibales sama Alung, lah emang belum pulang mah? Kan sudah Alung anterin malam juga jam 2. Sudah Alung anterin sampai depan rumah, cuman Alung pulang lagi. Bu Trisna pun keheranan, tapi kemana ya Lung? Kok belum pulang sampai saat ini? Semua temennya yang ikut ngopi sudah dihubungin semua tapi nggak ada. Iya mah nanti Alung cari. Sebisa mungkin Alung cek ke teman-teman yang lain. Lalu di hari Sabtu 2 Desember 2023, Alung ngirim chat lagi ke Bu Trisna buat ngasih kabar kalau Wulan lagi ada di Cilebut. Minta dijemputnya jam 9 malam. Terus Bu Trisna nanya kan, kenapa harus malam? Sekarang aja. Lalu Alung pun ngejawab, iya nanti dikabarin lagi. Selang beberapa saat, Alung pun ngirim screenshot chat palsu ke Bu Trisna, seolah-olah dia lagi chat-chatan sama Wulan. Yang padahal tulisan itu semua direkayasa sendiri sama Alung.
Di chat rekayasa itu kelihatan Wulan bilang kalau dia cuma mau pulang jam 9 malam. Kalau enggak dia nggak mau pulang. Begitu guys. Bu Trisna yang ngelihat screenshot chat itu ya percaya aja. Dia bahkan juga bilang ke Alung, ya udah ngikutin aja. Takutnya nggak pulang lagi kan. Maksudnya ikutin aja kemauan Wulan buat dijemput jam 9. Ngenes banget nggak sih? Padahal waktu itu kan aslinya Wulan itu udah nggak ada. Cuma dibikin seolah-olah masih hidup oleh si Alung Dajjal ini. Nah sekarang kita masuk ke versi kebohongan Alung ke Pak Iwan ya. Di hari Jumat 1 Desember 2023, Pak Iwan awalnya nggak curiga sama Alung, walaupun Wulan nggak pulang seharian penuh nemenin Alung jaga parkir. Soalnya biasanya emang udah sering kayak gitu. Cuma biasanya sih Wulan ini tetap bakal balik ke rumah di sore hari. Namun di hari itu setelah ditunggu-tunggu, Wulan nggak pulang-pulang juga. Berarti total udah 2 malam ya Wulan ini nggak pulang. Pak Iwan pun udah mulai khawatir soalnya di malam sebelumnya Wulan juga nggak pulang dari kafe tempat nongkrongnya. Lalu di keesokan harinya di hari Sabtu 2 Desember 2023, kebetulan Alung nelpon Pak Iwan buat minta tolong bantuin dia jaga parkir. Soalnya lagi rame katanya. Jadi Pak Iwan pun datang ke lokasi parkiran itu, sekalian buat nanya ke Alung soal keberadaan Wulan. Sesampainya di sana, Pak Iwan nanya ke Alung, di mana Wulan? Kok nggak pulang-pulang? Alung pun ngasih jawaban yang sama persis kayak yang tadi dia kasih ke Bu Trisna, yaitu Wulan ada di rumah temennya kok di Cilebut. Lalu Pak Iwan bilang, ya udah jemput, tapi jangan sendiri, takutnya ada apa-apa. Gila sih di kondisi kayak gitu, Pak Iwan masih bisa peduli soal keselamatan Alung yang jahanam ini, guys. Setelah itu Pak Iwan pun bantu Alung jagain tempat parkir sampai malam. Barulah Pak Iwan pulang ke rumah di jam 8.30 malam. Tapi pas baru nyampe rumah, Pak Iwan ini ditelepon Alung, disuruh balik lagi ke tempat parkir tadi. Hebat juga ini orang ya, main perintah-perintah aja sama orang yang lebih tua. Pak Iwan pun berangkat ke sana dan di saat itulah Alung ngasih tahu Pak Iwan kalau Wulan sebenarnya ada di dalam ruko kosong. Dia juga minta maaf sambil cium tangan Pak Iwan sambil nangis-nangis juga dengan bilang, maafin Alung ya, itu kakak jatuh dari motor, ada di dalam ruko. Kenapa Alung manggil Wulan dengan sebutan kakak? Soalnya Wulan emang lebih tua 2 tahun dari Alung ya. Bisa dibilang Alung ini brondong. Waktu dikasih tahu begitu, Pak Iwan awalnya ngira Wulan masih hidup. Jadi rencananya Pak Iwan mau bawa ke rumah sakit. Tapi gak disangka-sangka ketika dia masuk ke ruko itu, dia menemukan tubuh Wulan yang ternyata udah tidak bernyawa. Dan bau busuknya udah menyengat. Begitu Pak Iwan pegang, dia juga ngerasa tubuh Wulan udah dingin banget. Pak Iwan lalu bilang, ini mah anak saya udah meninggal. Di situ dia juga ngelihat kondisi wajah Wulan yang udah hancur dan berubah warna jadi biru. Setelah itu Pak Iwan pun lapor polisi soal kematian anaknya yang gak wajar. Begitu polisi datang, tubuh Wulan pun dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi kemudian menangkap Alung keesokan harinya dan menetapkan dia sebagai tersangka yang menghilangkan nyawa Wulan. Dia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini orang baru keluar dari penjara belum seminggu, udah masuk lagi aja. Bagusnya diapain ya orang-orang kayak gini? Pada saat diinterogasi di kantor polisi, Alung ini ngakunya dia nggak berniat menghabisi nyawa Wulan. Terus pas ditanya-tanya lebih lanjut soal cara dia mengeksekusi Wulan, lagi-lagi dia berbohong dengan bilang kalau dia menghabisi nyawa Wulan cuma pakai tangan kiri. Pakai tangan doang, tangan kiri. Udah, begitu katanya guys. Padahal kalian udah tahu kan cara dia ngehabisin nyawa Wulan itu gimana tadi. Apalagi kondisi Wulan pas ditemukan itu mengalami luka serius yang sampai hidungnya hancur-hancuran, terus posisinya udah bergeser. Keadaan tubuh Wulan pun ngebuat Pak Iwan sedih banget, soalnya dia ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau wajah anaknya udah hancur. Banyak bekas cakaran, dan kondisi hidungnya itu udah parah banget, sampai-sampai dia nggak tega nyeritainnya. Di sini ada satu perbedaan pernyataan Alung dan pihak keluarga Wulan waktu diwawancara ya guys. Dari Alung sendiri dia ngakunya Wulan itu ngamuk karena menolak waktu hubungan mereka mau diputusin Alung. Sedangkan menurut keluarga sama teman-teman Wulan, justru Wulan lah yang selalu pengen putus dari Alung karena nggak kuat terus-terusan diperlakukan secara kasar sama Alung selama ini. Kalau menurut kalian yang bener yang mana nih? Sewaktu diwawancara pun Pak Iwan sempat curhat soalnya dia ngerasa sakit hati banget sama Alung. Padahal waktu dulu Alung masih di penjara, Pak Iwan sama Wulan kan sering tuh jengukin dia. Tapi balasan Alung kepada Wulan itu menyakitkan hati Pak Iwan banget. Kok balasannya begini, anak itu sama anak saya? Gitu kata Pak Iwan. Jadi ini benar-benar definisi air susu dibalas air tuba ya. Untuk saat ini Alung tetap ditahan di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Lalu untuk Wulan setelah proses otopsi selesai, tubuh Wulan pun dimakamkan di hari Minggu 3 Desember 2023 di wilayah Cibalagung,
Kelurahan Pasir Jaya, Bogor Barat. Sampai tubuh Wulan dimakamkan, menurut Pak Iwan sih nggak ada satupun perwakilan keluarga Alung yang beritikat baik datang nemuin dia. Padahal Pak Iwan kenal sama keluarga Alung, walaupun nggak terlalu deket. Makanya Pak Iwan mempertanyakan kenapa keluarga Alung itu sama sekali nggak ada yang minta maaf ke keluarganya. Ini bukan masalah pengen dikasih itikat baik atau tidaknya. Cuman masa sedikit permohonan maaf pun nggak ada. Padahal Alung udah dengan kejamnya ngelakuin hal begitu. Pak Iwan juga bilang kalau putri kesayangannya ini bukan hewan, yang kalau udah bisa ditinggal begitu aja. Ini kan manusia, punya hati nurani. Pak Iwan sih nggak menyimpan dendam, karena katanya kalau orang yang udah nggak ada, ya nggak mungkin bisa kembali lagi. Cuma minta itikat baik dari keluarga Alung aja. Sementara itu, Bu Trisna juga bilang kalau keluarga Alung jelas-jelas tahu Wulan punya hubungan sama Alung. Karena Wulan juga sering main ke rumah mereka. Tapi ya mau gimana lagi, keluarga Alung itu nggak kelihatan sama sekali. Untuk kejadian ini kita doakan semoga mendiang Fitria Wulandari bisa tenang di sana, dosa-dosanya diampuni, dan untuk keluarga Pak Iwan dan Bu Trisna, semoga bisa lebih diberi ketabahan ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, boleh klik subscribe di bawah buat yang mau dapetin info paling lengkap soal kasus-kasus terbaru tanpa harus bingung baca berita. Assalamualaikum.